Halo sahabat ibu. Dahulu, seperti kebanyakan orang tua pada umumnya, saya juga pernah berada di fase yang sama. Fase lelah, fase suara meninggi, fase merasa sudah berkali-kali bicara, tapi tetap saja tidak didengar. Setiap hari, rasanya ada saja yang harus diingatkan. Saat anak tak mau menyikat gigi, sebelum tidur, saat anak begitu lama disuruh mandi, saat pagi hari sudah hampir terlambat, tapi anak masih santai bermain. Yang keluar dari mulut saya hampir selalu sama. Omelan. Ayo, sudah azan maghrib. Kok belum mandi juga sih? Cepat sikat gigi sana. Sudah jam 9 malam. Sebentar lagi harus siap-siap tidur. Ya ampun, ini sudah hampir jam 7 pagi. Kok belum mandi juga? Kan harus berangkat ke sekolah. Hari demi hari, kalimat itu terus terulang. Dan tanpa sadar, inilah rutinitas saya sebagai orang tua. Mengingatkan, lalu mengomel. Saya yakin banyak orang tua mengalaminya. Bahkan mungkin bertanya-tanya dalam hati, kenapa sih anak susah sekali disuruh melakukan rutinitas hariannya sendiri? Padahal, kalau dipikir secara logika orang dewasa, menyikat gigi dan mandi itu untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk orang tuanya. Tapi disitulah letak kesalahpahaman terbesar kita sebagai orang dewasa. Kesalahan umum orang tua dalam melihat rutinitas anak. Kita sering lupa satu hal penting. Anak bukan miniatur orang dewasa. Cara berpikir anak berbeda. Cara memahami dunia juga berbeda. Anak-anak belum bisa berpikir abstrak seperti orang dewasa. Mereka adalah makhluk yang berpikir konkret. Artinya, kalimat seperti, sudah malam, ayo sikat gigi sudah sore, mandi dulu sudah pagi, cepat siap-siap, itu terlalu abstrak bagi anak. Bagi kita, kata malam, sore, dan pagi punya makna waktu yang jelas. Tapi bagi anak, tidak selalu. Yang mereka pahami seringkali hanya satu hal. Orang tua sedang menyuruh, dan itu tidak menyenangkan. Disinilah konflik dimulai. Disiplin bukan soal kesadaran, tapi pembiasaan. Banyak orang tua berharap anak sadar sendiri. Harapannya, bangun tidur langsung ke kamar mandi. Tanpa disuruh, langsung sikat gigi. Tanpa diingatkan, langsung mandi, jujur saja, untuk anak usia balita hingga usia sekolah awal. Harapan ini terlalu tinggi. Kesadaran tidak muncul tiba-tiba. Kesadaran adalah hasil dari pembiasaan yang konsisten. Anak-anak di seluruh dunia, tanpa terkecuali, perlu diajak, dibiasakan, diingatkan, diberi struktur. Bukan hanya dinasihati. Langkah pertama, beri penjelasan, bukan sekadar perintah. Langkah awal yang tetap penting adalah memberi pemahaman kepada anak, bukan ceramah panjang, bukan ancaman, tapi penjelasan yang sesuai dengan dunia anak. Misalnya, tentang menyikat gigi dan mandi. Orang tua bisa menceritakan kisah sederhana, membuat dongeng sebelum tidur, menggunakan buku cerita atau boneka. Cerita tentang gigi yang sakit karena tidak dibersihkan, kuman yang suka tinggal di kulit yang kotor, anak yang rajin mandi jadi lebih sehat dan ceria. Upaya ini tidak instan hasilnya, tapi sangat bermanfaat untuk jangka panjang. Anak mulai memahami mengapa mereka perlu melakukan rutinitas itu. Namun, mari jujur, pada beberapa anak, penjelasan saja belum cukup. Saat penjelasan tidak cukup, ketegasan dibutuhkan. Jika langkah pertama belum berhasil, maka orang tua perlu naik ke langkah berikutnya. Ketegasan. Ketegasan bukan berarti marah. Ketegasan bukan berarti kasar. Ketegasan adalah aturan yang jelas tambah konsekuensi yang konsisten. Saya pun akhirnya sampai pada tahap ini. Awalnya berat, butuh rasa tega, butuh konsistensi. Tapi disinilah perubahan mulai terlihat. Buat aturan yang konkret, bukan kalimat umum. Ingat, anak berpikir konkret, maka aturan juga harus konkret. Bandingkan dua kalimat ini. Ini sudah malam, ayo sikat gigi. Paling lambat jam 8 malam, semua sudah sikat gigi. Kalimat kedua jauh lebih jelas, ada angka, ada batas waktu. Tidak multitafsir. Contoh aturan konkret, jam 6 sore, mandi sore selesai. Jam 8 malam, sikat gigi. Jam 8,3 malam, masuk kamar dan siap tidur. Jam 6 pagi, bangun dan mandi pagi. Aturan ini sebaiknya dibicarakan bersama anak, disepakati bersama. Dijelaskan dengan bahasa sederhana, libatkan anak dalam diskusi. Menurut kamu, jam berapa enaknya mandi sore? Kalau sikat gigi malam, jam berapa supaya besok tidak ngantuk? Saat anak dilibatkan,
Mereka merasa dianggap, bukan hanya diperintah. Tahap kedua, konsekuensi yang jelas dan merugikan. Aturan tanpa konsekuensi hanya akan jadi hiasan. Konsekuensi bukan hukuman emosional, bukan bentakan, bukan ancaman kosong. Konsekuensi adalah akibat logis dari pelanggaran aturan. Tujuannya satu, anak merasakan bahwa melanggar aturan itu tidak menguntungkan. Beberapa contoh, konsekuensi yang bisa diterapkan sesuaikan usia dan kondisi anak: tidak menyikat gigi malam, tidak boleh tidur di kasur empuk, tidur beralas karpet, menyikat gigi tapi lewat jam, waktu bermain dikurangi keesokan harinya, telat mandi sore, waktu menonton TV ditiadakan, telat mandi pagi, uang jajan dikurangi atau ditiadakan. Konsekuensi tidak harus sama, persis. Yang penting, konsisten, tidak melukai fisik dan mental, membuat anak merasa rugi. Ingat, konsekuensi bukan karena kita benci anak, justru karena kita ingin anak belajar tanggung jawab. Mengapa rutinitas sangat penting bagi anak? Rutinitas bukan sekadar soal kebersihan atau disiplin. Rutinitas adalah fondasi kehidupan anak di masa depan. Anak-anak sebenarnya belum punya banyak kendali atas hidup. Mereka belum bisa memilih jam tidur, jam sekolah, makanan, aktivitas, rutinitas. Memberi mereka rasa aman, keteraturan, stabilitas. Saat anak tahu apa yang akan terjadi, dunia terasa lebih bisa diprediksi, dan itu membuat mereka lebih tenang. Keuntungan terbangunnya, rutinitas pada anak, kontrol diri yang lebih baik anak, belajar bahwa ada waktu bermain, ada waktu tugas, ada batas yang harus dihormati. Tanpa rutinitas, anak sulit belajar menunda kesenangan. Dengan rutinitas, anak belajar keseimbangan hidup sejak dini, mengurangi stres dan tantrum. Perubahan mendadak sering membuat anak stres. Rutinitas membantu anak merasa, aku tahu apa yang akan terjadi. Perasaan aman ini secara alami mengurangi tantrum dan ledakan emosi, menanamkan kebiasaan sehat. Rutinitas pagi dan malam menanamkan kebersihan diri. Pola tidur sehat, kesehatan jangka panjang. Ini bukan sekadar kebiasaan hari ini, tapi bekal seumur hidup. Dari omelan ke sistem, perjalanan saya sebagai orang tua mengajarkan satu hal penting. Anak bukan butuh orang tua yang paling cerewet, tapi orang tua yang paling konsisten. Omelan melelahkan, sistem membebaskan. Saat aturan jelas, konsekuensi, konsisten, dan komunikasi dilakukan dengan tenang. Perlahan, anak lebih mandiri, orang tua lebih tenang, rumah terasa lebih damai. Rutinitas bukan tentang mengontrol anak. Rutinitas adalah cara kita mengajarkan kehidupan dan perubahan. Itu selalu dimulai dari orang tua. Afirmasi. Untuk ibu hari ini, aku ibu yang cukup. Aku belajar memahami anakku. Aku dan anakku sedang bertumbuh bersama. Jika video ini terasa aku banget, berarti kamu tidak sendirian. Tulis di komentar, aku sedang belajar jadi ibu yang lebih tenang. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke ibu lain yang mungkin sedang berjuang juga. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga besok lebih ringan, lebih tenang, dan lebih penuh senyum hangat bersama dengan keluarga.